Halo semua, dengan kita memasuki tahun baru, kita juga memasuki tema yang baru dalam program Life Unlimited. Di mana kita akan temukan, kita mendapati segala sesuatu. Kalau mau belajar bersama-sama dengan saya, mari kita masuk dalam program Life Unlimited. Halo para semua pemirsa Life Unlimited, saya Susan Hooper sekali lagi mau mengucapkan selamat tahun baru. Ya, luar biasa sekali kita sudah memasuki 1 tahun lagi ya yang dianugerahkan Tuhan kepada kita semua. Dan masuk dalam tahun baru ini, saya merasa ada satu tema yang saya dapatkan. Saya dapatkan satu tema ini, kenapa? Karena saat saya membaca firman Tuhan tahun lalu ya, saya temukan bahwa sering sekali ada kata saat saya baca dalam bahasa Inggris, all things, segala sesuatu. Dan semakin saya cari kata ini di dalam Alkitab, semakin saya temukan ada janji demi janji, ada ayat demi ayat, ada pewahyuan demi pewahyuan, bahwa Tuhan benar-benar memberi kepada kita segala sesuatu. Wah, itu luar biasa. Jadi untuk berapa episode ke depan, kita akan memasuki janji-janji ini dan temukan apa yang kita memiliki di dalam Tuhan. Tetapi sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pemirsa setia yang sudah menjalani bersama dengan kami program Life Unlimited ini, yang sangat setia dan sering hubungi kami memberi semangat. Terima kasih banyak. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati semua pemirsa dengan melimpah-limpah dan memberikan banyak mukjizat dan anugerahnya dalam tahun yang datang, tahun yang baru ini. Dan hari ini pun saya membaca satu kesaksian yang kami dapat dari pemirsa setia luar biasa. Pasti sudah tahu ya, bahwa sepanjang program ini ada beberapa hal yang dapat kita lakukan luar pada program ini saja. Seperti social media, boleh klik subscribe, like, ikut semua di Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, dan yang lain-lain. Dan lebih daripada itu, kami memiliki hotline atau call center, di mana kami menerima semua WA, WhatsApp, nelpon, semua hubungan dari para pemirsa. Dan kami senang, bukan saja menjawab pertanyaan atau memberi informasi lebih banyak tentang Yesus atau sekolah atau semua, tetapi kami juga senang untuk mendoakan. Dan sering sekali setelah didoakan, apa yang terjadi? Mukjizat terjadi. Salah satunya saya baru dapat kabar hari ini, bahwa kemarin ada seorang ibu dari Sulawesi Selatan. Ini katanya dalam laporannya, bahwa kemarin dia minta doa karena sejak lama mengalami sakit kepala. Dan 3 hari terakhir sebelum dia hubungi call center Life Unlimited, dia lebih parah sampai buat pusing dan muntah. Benar-benar udah gak tahan ya. Tetapi setelah didoakan, dia memberi kabar 1 minggu kemudian. Dan ini yang dia berkata dalam kesaksinya. Shalom Miss Susan. Oke, puji Tuhan, dan atas doanya sakit kepala sudah sembuh. Terima kasih banyak dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak, kami juga senang mendengar bahwa memang tidak ada yang terlalu kecil bagi Tuhan seperti sakit kepala. Tetapi Tuhan begitu baik, mau menolong kita dalam segala sesuatu. Jadi jangan lama-lama nunggu, setelah program ini selesai boleh segera hubungi tim Life Unlimited yang juga mau mendoakan dan memberi semangat untuk setiap pemirsa. Nah, hari ini kita akan lanjut dengan tema baru yang kita sudah dengar dari tahun baru, itu adalah all things, segala sesuatu. Dan hari ini kita akan temukan bahwa janji yang utama mungkin untuk belajar hal ini, bahwa Tuhan berkata bahwa Dia memberi kepada kita segala sesuatu. Nah, itu sangat luar biasa untuk kita temukan di mana ini di dalam firman Tuhan. Memang sebenarnya ada cukup banyak ayat yang kita akan bahas hari ini. Tetapi sebelumnya kita akan buka ayat kesukaan saya untuk bertahun-tahun. Ayat apa itu? Kalau mau tahu mungkin lebih baik daripada saya ceritakan di sini, ikut saya ke kota
Di mana ayat ini dituliskan kepada mereka? Di mana itu? Coba kita lihat di dalam video klip yang singkat ini. Mau tahu ayat Alkitab kesukaanku? Memang ada banyak, tapi yang saya paling sukai adalah di dalam kitab Roma. Makanya pasti saya ingat-ingat hari ini karena saya lagi berjalan-jalan di kota Roma. Dan Rasul Paulus itu mengirim surat kepada gereja yang ada di sini, kepada orang percaya di sini. Itu adalah kitab Roma di dalam Alkitab bagi kita hari ini. Dalam kitab Roma ada pasal kesukaan saya, pasal yang ke-8. Ayat ke-32 yang berkata apa? Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin dia tidak akan bersama-sama dengan dia menggaruniakan segala sesuatu kepada kita? Nah, itu sangat luar biasa sekali. Kenapa? Karena berkata di sini, kalau Tuhan itu mau sampai menyerahkan Yesus bagi kita, pasti dia juga rela mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Kadang-kadang mungkin kita tanya, apakah Tuhan rela memberikan ini kepada saya? Apakah Tuhan rela menyembuhkan? Apakah Tuhan rela memberkati? Apakah Tuhan rela menolong? Tapi seharusnya kita lihat bukti yang ada di dalam firman Tuhan. Tuhan berkata, kalau dia rela Yesus menjadi korban bagi dosa-dosa kita. Kalau dia rela Yesus itu dikorbankan bagi kita. Dia itu sudah terbukti rela menggaruniakan segala sesuatu. Katakan apa? Segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Jadi ini ayat kesukaan saya yang selalu mengingatkan. Kasih Tuhan sudah terbukti. Salib sudah terbukti bagi kita. Jadi kita tidak usah tanya-tanya lagi. Berkata, bagaimana mungkin? Gak mungkin dah. Gak mungkin dia tidak rela juga bersama dengan Kristus berikan, mengaruniakan dengan cuma-cuma kepada kita segala sesuatu. Wah, ayat kesukaan saya dari kota Roma hari ini. Ya, betul sekali, ayat kesukaan saya itu adalah Roma 8:32. Sebenarnya banyak ayat kesukaan, tetapi mungkin itu yang paling suka bertahun-tahun. Dan saat saya dapati tema untuk tahun ini, segala sesuatu, saya sendiri tidak menyadari bahwa itu ada di dalam ayat kesukaan saya selama ini. Tetapi saat saya buka semua ayat, saya temukan, ayat ini juga mengatakan apa? Berkata bahwa dia bagaimana mungkin dia tidak menganugerahkan ya segala sesuatu. Itu ada segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Nah, dalam ayat ini sudah sebenarnya menjawab setiap pertanyaan kita saat kita dengar bahwa kita boleh terima segala sesuatu. Mungkin kita pikir kenapa Tuhan mau memberi? Bagaimana Tuhan memberi? Mungkin semua pertanyaan itu muncul. Tetapi dari ayat ini sudah dijelaskan. Yang memberi itu adalah Bapa, tapi Bapa memberi oleh anugerah. Dikatakan di sini, ini bukan sesuatu yang kita meraihkan. Bukan dia memberi karena kelayakan kita, karena sesuatu yang kita lakukan. Ini bukan seperti kita kerja keras dan Bapa memberi gaji. Bukan. Kadang-kadang orang memberi sesuatu, tetapi itu bukan pemberian, hadiah. Itu bukan memberi sesuatu karena layak kita terima. Kalau itu pemirsa pergi kerja, datang kepada bos, itu di akhir bulan mau minta gaji, itu bukan pemberian. Itu kan sesuatu yang layak diterima. Itu memang keharusan, wajib kan? Betul, jadi yang Tuhan memberi kepada kita bukan karena Tuhan wajib memberi sesuatu kepada kita. Ini berkata bahwa dia menganugerahkan segala sesuatu. Jadi alasan Tuhan memberi karena dia mengasihi dan oleh anugerahnya. Wah, itu luar biasa, itu kabar baik. Jadi tidak ada di antara kita, pemirsa hari ini, yang mungkin merasa, saya tidak layak, saya tidak akan dapatin apa yang saya harus lakukan supaya boleh terima. No. Jawaban semuanya sudah ada di dalam ayat ini. Berkata dalam ayat ini, dia anugerahkan itu, dia memberi karena anugerahnya, bukan karena kelayakan kita. Tetapi berkata semuanya ini bersama-sama dengan Yesus. Kalau Bapa sudah memberi Yesus bagi kita, dia rela, udah pasti itu sudah bukti. Dia rela
menugerahkan kepada kita segala sesuatu bersama-sama dengan Yesus. Karena tidak mungkin dipisahkan. Kita terima Yesus, kita terima keselamatan karena kasih karunia, karena anugerah Tuhan. Nah, tidak bisa terpisah hal-hal yang lain daripada Yesus. Contohnya kita mau minta kesembuhan, mau minta damai, mau minta hikmat, mau minta sukacita, mau minta berkat, mau minta mujizat, apa-apa yang mau diminta. Nah, coba bagaimana itu semuanya dapat dipisahkan dengan Yesus? Tidak mungkin, itu semuanya sudah ada di dalam Yesus. Jadi kabar baiknya saat kita menerima keselamatan, saat kita menerima Yesus, sebenarnya di dalam Yesus sudah ada semuanya itu. Hanya sayang sekali sering kita belum menyadarinya. Dan jangan bingung karena ayat ini berkata bahwa Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Nah, jangan pikir, oh memang Allah Bapa ini tidak sayang Yesus, jadi bagaimana Dia sayang aku? No, Bapa sangat sayang Yesus. Mereka adalah satu, mereka adalah Trinitas, mereka adalah Tuhan bersama-sama. Sangat-sangat sayang. Tetapi maksudnya di sini, Tuhan tidak menahankan Yesus. Kelihatannya seperti tidak mengasihi Yesus. Maksudnya kelihatannya dibandingkan bagaimana Dia mengasihi kita. Dia rela mengorbankan dirinya. Itu betapa Dia mengasihi kita. Seperti pun kelihatan gak mengasihi Yesus. Padahal sayang banget mengasihi Yesus. Sangat saling mengasihi. Tetapi karena mau mendapatkan kita, begitu mau, rindu kita semuanya diselamatkan. Rela mengorbankan apapun untuk kita. Kalau Bapa begitu mengasihi kita, kalau Dia menugerahkan keselamatan kepada kita, apalagi hal-hal yang untuk dunia ini yang sementara, pasti ya. Jadi kita dapat jawaban semuanya di sini. Dia melakukannya karena Dia mengasihi kita, dan kita dapat menerimanya oleh anugerahnya. Karena itu semuanya sudah ada di dalam pribadi Yesus. Contohnya seperti ini, satu ilustrasi saya ingat sekali. Ada satu hari saya di sekolah Alkitab, di mana saya mengajar dan memimpin. Dan satu hari siswa itu mau merayakan ulang tahun saya, ya, birthday saya. Dan mereka datang dan memberi satu kado kepada saya. Nah, saat saya buka kadonya, saya temukan tas ini yang saya sudah tetapkan untuk bertahun-tahun karena saya merasa sangat spesial karena mereka memberi kepada saya dan saya merasa cantik. Nah, saat mereka memberi tas ini kepada saya langsung pakai. Dan saya katakan terima kasih semua. Wah, cantik tasnya. Terima kasih semua. Saya merasa sudah selesai. Yuk kita akan potong kue dan lanjut acara. Tetapi mereka bilang kepada saya, mereka panggil kakak. Kak Susan, stop. Itu bukan saja tasnya, hadiahnya. Ada sesuatu di dalam. Nah, saya buka sedikit tasnya. Betul sekali saya lihat ada plastik yang besar. Ada baju. Wah, baju baru. Ya kan? Wah, terima kasih. Mereka bilang, stop. Masih ada lagi. Saya buka lagi, apa lagi ya? Oh, ternyata ada aksesoris baru. Ya, ada untuk kecantikan. Ada berapa hal di dalam. Nah, saya pikir terima tas yang cantik udah selesai. Banyak orang pikir seperti itu. Mereka pikir terima Yesus itu keselamatan kekal. Oke, sudah keselamatan kekal di dalam Yesus. Tapi mau cari sukacita, mau cari damai, mau cari hikmat, mau cari kekuatan, mau cari kesembuhan, itu cari-cari di tempat lain. Padahal yang perlu dilakukan adalah kalau sudah terima Yesus, buka seperti buka tas ini, buka Yesus, maksudnya cari di dalam Yesus sudah ada apa. Seperti saya keluarkan baju, produk kecantikan, aksesoris, apa-apa ternyata di dalam. Terlalu banyak orang tidak tahu. Satu pemberian daripada Allah Bapa. Satu pemberian itu Yesus. Bersama-sama di dalam Yesus. Sudah ada segala sesuatu. Jangan coba cari di tempat lain. Apa yang dimaukan pemirsa? Sebenarnya jawabannya ada di dalam Yesus. Dan kita terima Yesus oleh anugerah. Bukan karena kita layak. Bahkan saat kita berdosa, kita percaya menerima Yesus. Menerima keselamatan kekal dan di dalamnya. Nah, bagaimana kita bisa buka-buka Yesus? Ya, karena kita kan
buka-buka firman-Nya, buka-buka apa yang diceritakan tentangnya. Dan disitulah kita temukan bahwa semuanya, segala sesuatu, all things, itu ada di dalamnya. Wah, semangat sekali, itu baru ayat yang pertama. Segala sesuatu. Tetapi mungkin kalau segala sesuatu kita memikirkan, tapi mungkin ada yang baik, ada yang kurang baik. Oh, itu tidak mungkin. Sebab dikatakan di dalam Yakobus ayat 16, saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Janganlah sesat, harus tahu kebenaran. Dilanjutkan. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya ya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Nah, berkata di sini, semua pemberian itu hanya yang baik. Bapa tidak bisa memberi yang tidak baik. Bapa tidak bisa memberi yang tidak baik karena Bapa tidak punya yang tidak baik. Jangan pikir, oh mungkin itu Tuhan beri kesembuhan, tapi mungkin itu Tuhan memberi penyakit. Tuhan tidak memiliki penyakit. Tuhan tidak memiliki yang jahat untuk diberi kepada kita. Tuhan hanya punya yang baik. Nah, memang di dunia ini yang hancur, yang jahat, yang gelap, yang penuh dengan dosa, kita alami yang tidak baik di dunia ini. Betul, karena itu dunia, tetapi itu bukan dari Bapa. Malahan sekalipun kita mengalami yang tidak baik di dunia, kita bisa menerima jawaban, solusi, atau kemenangan yang kita perlu dari Bapa yang baik. Karena setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna itu dari Bapa. Jadi saat kita tahu Tuhan memberi segala sesuatu, ya segala sesuatu, tetapi Bapa memberi hanya yang baik. Itu segala sesuatu yang baik. Bukan segala sesuatu yang kelihatan baik, nanti menjadi tidak baik, terang tapi menjadi gelap. No. Sebab jelas sekali dalam firman Tuhan berkata apa? Ya, berkata bahwa Yesus Kristus itu tidak berubah maupun kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Tetap sama selama-lamanya. Jadi Bapa yang dulu baik, hari ini baik, selamanya baik. Dan pemberiannya yang dia beri dari surga, tidak ada di surga kejahatan. Tidak ada di surga sesuatu yang kurang baik. Kemiskinan, penyakit, kesukaran, depresi. No. Dia tidak memiliki hal itu. Mungkin kita alami di dunia, tetapi kemenangannya, pemberiannya yang baik, yang buat kita mengatasi itu semua. Kesembuhan, sukacitanya, kekuatannya, itu semua ada di dalam Yesus. Makanya dalam beberapa minggu ke depan kita akan buka-buka terus. Buka firman, buka Yesus. Temukan bahwa semuanya yang kita cari, segala sesuatu, sebenarnya kita sudah miliki. Hanya mungkin kita belum alaminya. Belum jadi kenyataan. Nah, kenapa? Seperti saya tadi, kalau saya belum buka tas, mana mungkin saya pakai baju baru. Saya harus tahu ada baju baru itu saya sudah miliki, baru saya bisa pakai. Nah, lucunya kalau saya tidak buka tas yang baru, bisa 1 tahun kemudian murid saya datangin, Kak Susan, kenapa belum pakai baju baru? Iya, bagaimana saya pakai baju baru? Saya tidak tahu ada baju baru. Kan saya harus buka, saya harus tahu itu ada, baru bisa digunakan. Nah, sama dengan segala sesuatu. Kadang-kadang saya merasa, saya kurang berhikmat, saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan. Tapi saya kembali, temukan di dalam firman Tuhan. Berkata bahwa Yesus menjadi hikmat bagiku. Saya terima hikmat Yesus. Saya percaya, saya dapat buat keputusan yang baik. Karena ada Yesus. Jadi saya temukan solusinya di dalam Dia. Hanya yang baik. Hanya yang baik. Dibuktikan lagi dengan ayat yang lain dalam Matius 7. Berkata seperti ini, ada seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika dia meminta roti, atau memberi ular jika dia meminta ikan. Kalau anak minta ikan atau roti, berarti lapar. Nah, Bapa yang mana yang akan memberi batu kepadanya? Sesuatu yang tidak dapat dimakan, berarti tidak sayang. Nah, berkata, di dunia aja mungkin ada beberapa orang bapa yang jahat, tetapi secara besar banyak yang kita alami. Bukan orang yang sempurna, tapi bapa yang cukup baik, yang mau memberikan roti atau nasi saat anaknya lapar.
Nah, berkata dalam ayat yang berikut, jadi jika kamu yang jahat dibandingkan dengan Tuhan, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa akan memberi yang baik. Saat kita minta yang baik, Bapa tidak akan memberi yang tidak baik. Itu berkata dalam firman Tuhan. Saya juga alami, saya tidak memiliki Bapa yang sempurna di dunia, saya memiliki Bapa yang cukup baik. Nah, Bapak saya cukup baik, mau memberikan saya sesuatu. Tapi masalahnya, Bapak saya sedikit miskin dan tidak selalu mampu memberi kepada saya. Tetapi saya ingat ada satu waktu saya sekitar mungkin 10 tahun, tidak punya kawan, tidak punya apa-apa. Saya ingat Bapak dapat dan memberi kepada kami anak-anak kelinci. Nah, kelinci ini warnanya hitam putih, jadi saya kasih nama Oreo. Seperti cookiesnya Oreo, warnanya hitam putih seperti itu. Dan dia kuncinya gede. Ini ada foto saya sekitar masih anak-anak pegang kelinci yang begitu gemuk dan gede di dalam tangan saya. Nah, Bapak saya tidak bisa lakukan banyak sekali hal untuk kami. Tetapi saya ingat dengan kelinci ini dia bantuin bikin rumah, bikin tempat perlindungan bagi kelinci ini supaya kami bisa menjaganya untuk bertahun-tahun ya kelincinya bersama dengan saya waktu saya kecil sampai besar. Nah, saya ingat bapak saya, kalaupun bukan orang sempurna, dia masih kadang-kadang waktu itu terganggu dengan depresi, dengan sakit mental dan yang lain-lain. Tetapi dia aja dengan kemampuan miskin pun mau membuat sesuatu bagi anaknya. Apalagi berkata firman Tuhan, Bapa yang sempurna di surga, yang tidak memiliki yang jahat, yang tidak ada pikiran yang lari, yang tidak ada emosi, yang tidak ada itu semua. Bukankah dia lebih lagi mau memberi kepada kita? Jadi kita harus yakin, minta yang baik, dapat yang baik. Dan benar-benar dalam firman Tuhan, Tuhan memberi segala sesuatu. Nah, kita harus mengerti kalau berkata segala sesuatu memang bukan saja yang rohani, ilahi, pasti ada juga yang material atau mungkin ada yang kita dapat nikmati di dunia ini. Tetapi yang saya mau kita ingat bahwa sekalipun minta mungkin kekayaan daripada Tuhan, Tuhan sanggup memberi. Tetapi dia tidak akan memberi sesuatu yang menghancurkan hidup kita karena dia hanya dapat memberi yang baik. Kalau itu tidak baik bagi hidup kita, makanya Tuhan tidak akan memberinya sampai tepat waktunya. Ada banyak sekali ayat berkata dalam 1 Timotius pun bahwa jangan tinggi hati, jangan sombong pun kalau kaya. Karena berkata apa? Ya, karena Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi pun apakah Tuhan dapat memberi kekayaan? Dapat, tapi nggak boleh sombong pun kalau itu ada. Karena itu semuanya dari Tuhan. Dari 2 Petrus pun berkata apa? Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Wah, segala sesuatu yang berguna. Mau hidup benar, mau ikut Tuhan, mungkin perlu kekuatan, mungkin perlu keberanian, mungkin perlu kasih sayang, mungkin perlu alami mukjizat. Semuanya Tuhan memberi oleh anugerahnya. Benar-benar Tuhan memberi segala sesuatu. Nah, baik itu hal rohani, ilahi, baik itu juga pertolongan di dunia ini. Wah, bukankah Tuhan begitu luar biasa? Tuhan mau, bukan saja kita nikmati surga nanti. Tuhan mau selagi kita di dunia ini. Kita nikmati, kita hidup dengan tujuan, kita dapat menolong orang lain. Makanya karena itu, oleh anugerahnya, Dia memberi kepada kita segala sesuatu. Jadi saya mendorong semua pemirsa, temukan apa yang ada di dalam Yesus. Ambil itu, menerima itu, mulai menggunakan itu. Itu hakmu oleh anugerah Tuhan. Karena itu kita akan masuk dalam satu pujian segala perkara. Kita mulai buka pikiran dan mengerti. Kita dapat melakukan segala sesuatu karena kita terima segala sesuatu di dalam Yesus. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara
Haleluya, saya harap semua diberkati oleh lagu ini dan diberkati oleh program kita hari ini. Saya harap semua yakin, teguh, bersukacita, dan semangat menjalani tahun ini. Karena sudah tahu, Tuhan memberi segala sesuatu. Wow, tidak ada kekurangan atasmu. Tidak ada kekurangan lagi. Di mana merasa ada kekurangan, ingat, di situ ada Yesus. Kalau ada yang mau didoakan, boleh hubungi kami. Kalau ada yang mau mengerti ini lebih lagi, boleh hubungi kami. Dan kita juga akan jumpa kembali minggu depan belajar lebih banyak. Sebelum kita tutup program, mari kita tutup di dalam doa dan mengucap syukur kepada Yesus yang memberi segala sesuatu kepada kita. Yesus, terima kasih Engkau baik, sungguh amat baik. Dan di dalam Engkau sudah Engkau memberi segala sesuatu kepada kami. Ajari kami, beri pewahyuan kepada kami, buka mata kami untuk melihat yang kami ingin dan yang kami cari sudah ada di dalam Engkau Yesus. Biar kami dapatkan, kami menerima dan kami mulai menggunakan. Karena itu Engkau sudah anugerahkan kepada kami semua. Saya berdoa untuk setiap orang pemirsa dimanapun berada, bahwa tahun ini mereka alami semuanya yang ada di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan, semua kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Siap-siap untuk tahun yang luar biasa. Alami menerima segala sesuatu yang sudah tersedia di dalam Yesus Kristus. Segera hubungi kami dengan semua permintaan, semua permintaan doa, mungkin semua pertanyaan, dan yang lain-lain. Dan kita akan jumpa lagi minggu depan di dalam program Life Unlimited ini. Tuhan Yesus memberkati.